Kembali lagi bersama channel YouTube saya. Saya akan menjelaskan tentang teori pembangunan. Yang pertama, teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat primitif atau tradisional menuju ke masyarakat modern. Merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara pada abad 17 sampai 19, yang kemudian menyebarkan ke negara Eropa lainnya. Teori modernisasi fokus pada masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Masyarakat modern adalah masyarakat industri. Oleh karena itu, hal utama yang harus dilakukan masyarakat adalah dengan adanya pembangunan di bidang industrialisasi. Yang kedua, teori ketergantungan. Teori ketergantungan adalah teori yang dikenal dengan dependensi. Ada salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga menurut teori Dos Santos. Ketergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara tertentu hanya berperan sebagai penerima saja. Aspek pentingnya dalam kajian sosiologi adalah adanya ketergantungan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain dalam kehidupan berbangsa di dunia ini. Teori ketergantungan ini lebih menitikberatkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara pinggiran, sehingga dapat dikatakan bahwa teori dependensi ini mewakili suara negara pinggiran untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju. Yang ketiga, teori pasca ketergantungan. Teori sistem dunia muncul sebagai kritik atau teori modernisasi dan teori dependensi atau ketergantungan. Menurut Emanuel Webster, dunia adalah sistem kapitalis yang mencakup seluruh negara dunia tanpa terkecuali. Menurut dunia terlalu kompleks jika dibagi atas dua kutub, yaitu negara pusat dan negara pinggiran, karena masih ada pula negara yang tidak termasuk dalam kedua kategori tersebut. Menambah bahwa sistem dunia kapitalis dibagi dalam tiga jenis, yaitu negara pusat, negara setengah, pinggiran, dan negara. Ketika negara ini memiliki perbedaan dalam kekuatan ekonomi dan politik dari masing-masing kelompok. Penekanan pada teori pasca ketergantungan ini adalah negara-negara dunia naik dan bisa turun kelas. Misalnya negara pusat bisa saja menjadi negara pinggiran, atau sebaliknya negara semi pinggiran bisa saja menjadi negara pusat, atau negara pinggiran dengan negara pinggiran bisa saja menjadi negara semi pinggiran atau negara pusat. Contohnya seperti turunnya Inggris dan Belanda yang sebelumnya menjadi negara pusat digantikan Amerika Serikat pada pasca kehancuran dahsyat di Eropa. Yang berikut, teori pembangunan berkelanjutan. Istilah pembangunan berkelanjutan yang khawatir akan tidak keseimbangan dalam ketersediaan dan pertumbuhan penduduk di Inggris. Pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan terus berkembang dan menetapkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak penuh kebutuhan generasi yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan di mana memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan dan
dan aspirasi masyarakat konsep dari pembangunan. Dibahas pada konferensi tingkat tinggi pada tahun 1992 memiliki dua gagasan penting, yaitu mementingkan kesejahteraan dan kebutuhan kaum miskin yang dilihat dari kebutuhan, di mana mementingkan kesejahteraan dan kebutuhan kemiskinan dan dilihat dari gagasan keterbatasan, yaitu bahwa sumber daya alam memiliki prosesinya masing-masing, sehingga pengelolaannya perlu diperhatikan agar dapat digunakan untuk masa kini hingga masa yang akan datang. Teori pembangunan manusia. Teori ini membahas tentang sebuah proses dan pilihan rasional, memperbesarkan pilihan-pilihan bagi manusia itu sendiri. Manusia adalah teori yang mengutamakan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan di masa yang akan datang. Pembangunan di bidang ekonomi tertinggi pembangunan di bidang ekonomi setelah normal COVID-19, yaitu di mana pemerintah mengutamakan pembangunan dari sektor kebutuhan masyarakat, misalnya seperti pangan dan sadang, bila dibandingkan dengan teori yang sudah dijelaskan di atas, maka lebih tepatnya kita mengambil teori pembangunan berkelanjutan agar masyarakat dan pemerintah bisa mengelola sumber daya yang ada untuk kebutuhan saat ini dan saat yang akan datang. Pembangunan ini di bidang sosial, yaitu di mana usaha dari pemerintah menguatkan kapasitas terhadap masyarakat, di mana masyarakat pada 19 cara berinteraksi dengan sesama hingga hubungan sosial yang harus diterapkan pemerintah, yaitu manusia harus memberikan kebebasan terhadap masyarakat untuk saling berinteraksi dan selalu memperhatikan kesehatan pembangunan di bidang pendidikan, dan di mana pemerintah selalu mengutamakan kepentingan dari kaum intelektual dengan cara menerapkan sistem berbisnis online agar mahasiswa dan kaum terpelajar sebagai agent of the change bisa mengakses di zaman era digital yang sangat modern ini. Terima kasih.